Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja menonton film Love and Thunder, yaitu Thor keempat. Ya, film Thor keempat ini kelanjutan dari fase keempat MCU ya. Yang kita ketahui sebelumnya Thor bersama Guardian of Galaxy nih. Kemana ke mereka? Ya, nanti kita akan mengetahui di reviewnya kali ini. Karena gue baru aja menonton filmnya dan seru banget. Asik, kocak, dan ya sesuatu hal yang berwarna. Wah, seru banget pokoknya nih film. Penuh warna dan penuh kesan yang ya simple-simple bermakna tapi dikemas secara lucu dan menggemaskan. Oke, ini dia. Langsung saja kita review film Thor Love and Thunder. Oke penikmat film, kali ini gue akan langsung nih mereview film Thor Love and Thunder. Dan ini film MCU yang terbaru banget ya, baru banget tayang di minggu ini di hari Rabu. Dan film ini langsung gue review setelah nonton filmnya. Di hari pertama gue nonton, dan kemungkinan besoknya akan gue langsung upload videonya. Jadi buat kalian yang belum nonton, lebih baik nonton dulu karena akan sedikit ada spoiler dari gue. Dan tentu saja akan memberikan sepil-sepil atau hal-hal yang sebenarnya belum kalian ketahui, tapi gue ungkapkan di sini karena ya sedikit aja lah, nggak banyak-banyak spoilernya. Karena gue nggak akan menceritakan keseluruhan filmnya, hanya hal-hal menarik yang ingin gue ungkapkan aja di sini. Film ini masih sama ya, diproduseri oleh Kevin Feige dan disutradarai langsung oleh Taika Waititi. Dan pemerannya juga masih sama, ada di sini Chris Hemsworth seperti biasa sebagai Thor. Dan di sini ada pasangannya nih, Jane Foster yang diperankan oleh Natalie Portman. Nah, ini pasangan ibaratnya udah lama bertemu kembali, reunian lah di sini. Dan ada juga Christian Bale yang berperan sebagai Gore the Good Bucker. Nah, ini dia sebagai villain utama di sini. Lalu ada juga Taika Waititi juga di sini sebagai Kong. Lalu ada Tessa Thompson sebagai King Valkyrie. Dan ada beberapa pemeran lainnya seperti Russell Crowe sebagai Zeus dan lain-lain. Jadi di sini menceritakan tentang awal mulanya sih nggak jauh-jauh dari sebelumnya ya, yang dimana Guardian of Galaxy sama Thor masih berpetualang ke liling luar angkasa lah untuk menjaga dan mengamankan seluruh alam semesta, sebagai penjaga alam semesta lah biasanya si Guardian ini. Apapun perang yang terjadi, mereka ikut terlibat dimanapun semestanya. Nah, si Thor ini ya biasalah, jenuh lah akan aktivitas semacam itu. Mereka itu jiwanya bukan guardian ya, bukan penjaga, bukan pendamai dari setiap perang untuk dimenangkan, bukan. Jadi dia bosen aja gitu. Jadi ngerasa semakin lama apa yang gua harus lakuin, gak ada motivasi hidup lah bahasanya seperti itu. Dia menjalani kehidupan bersama si Guardian juga ya hanya sebatas menikmati masa-masa pensiunnya lah ibaratnya ya, sebagai Avenger yang tidak lagi bertemu dengan para pemain-pemain lainnya di Avenger yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia ya udah menikmati masa-masa indahnya. Dia menganggap perang itu adalah masa penenangan diri gitu. Ya padahal di situ kondisinya perang loh Guardian. Jadi seru banget, di sini ada kelanjutan dari film Avenger Endgame sebelumnya ya, seru banget. Nah, di sini kita akan melihat beberapa ya permulaan perang-perang kecil lah yang diikuti oleh Guardian of Galaxy juga bersama si Thor ini. Nah, setelah itu ternyata hal itu hanya sebagian spill kecil lah. Di ending part pertama, di bagian-bagian awal itu mungkin akan berpisah. Bukan mungkin lagi ya, pasti berpisah dengan Guardian of Galaxy itu ceritanya. Pemeran Guardian of Galaxy juga masih sama-sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia berpisah, Thor bersama Kok nih untuk pergi berwisata lah, ibaratnya untuk bukan berwisata ya, menyelamatkan temannya atau dewa juga, dewa yang sesama dewa
yang katanya sedang terjadi kekeosan nih di dunia para dewa, yang dimana ada sosok misterius bernama Gore the Bad Color ini, si Gore nih. Nah, dia membunuh para dewa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yang damai gitu. Jadi sebelum awal mula film ini diceritakan tuh seperti apa sosok Gore dan seperti apa kehidupan si Gore. Nah, kalian bisa nonton filmnya, dan ibaratnya dia adalah si paling menderita. Ya, di sini adalah villain utama. Jadi dia paling menderita dan merasa dewa yang mereka sembah-sembah tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Akhirnya dia sendiri itu memutuskan untuk tidak percaya lagi pada dewa dan berpalinglah bahasanya untuk membunuh para dewa justru. Wah, saking chaosnya dunia para dewa, akhirnya si Thor ini menyelamatkan dewa temannya lagi untuk diselamatkan karena dia salah satu bagian yang akan dibunuh oleh si Gore ini. Dan selanjutnya adalah si Thor sendiri justru yang akan next kelanjutan yang akan dibunuh oleh Gore. Nah, karena Gore mengincar si Thor untuk dibunuh, Asgardian, kaumnya si Thor ini bersama kelompok kehidupan lainnya istilahnya yang ngikut bersama dia, terancam kehidupannya yang sudah damai bersama King Valkyrie dan lain-lain. Akhirnya, dan gara-gara si Gore datang untuk ngebunuh si Thor, gagal. Akhirnya dia menculik anak-anak dari kaum bisa dikatakan Asgardian barulah istilahnya, yang menghidupi atau hidup bersama para Asgardian yang sebelum-sebelumnya, dan juga warga bumi biasa disebut gitu. Jadi istilahnya warga bumi dan Asgardian bersatulah di situ. Jadi the new Asgardian, kampung halaman barunya si Thor lah. Nah, jadi semuanya makin chaos tuh ketika si Gore dateng, gagal menusuk atau membunuh si Thor itu. Anak-anaknya direbut. Anak-anak dari kaum Asgardian yang baru ini. Akhirnya ya udah, langsung si Thor mau nggak mau harus menyelamatkan anak-anak tersebut. Nah, itu misi dimulai, yaitu menyelamatkan anak-anak serta membunuh si Gore. Tapi di endingnya nggak membunuh sih. Nanti lihat aja lah sendiri. Pokoknya asik banget di sini. Petualangannya akan dimulai ketika anak-anak itu diculik. Nah, si Thor ini akan ditemani oleh Korg dan juga King Valkyrie serta Natalie Portman nih yang berperan sebagai Jane Foster. Jadi seru banget ya. Petualangan mereka berempat akan melintasi banyak dunia, salah satunya dunia Zeus nanti. Dunia bukan Zeus sih, dewan para dewa nanti ada di situ. Jadi banyak dewa dan salah satunya ada dewa Zeus di situ. Konyol banget nih adegan-adegan di sini. Itu adalah salah satu adegan yang paling gue suka dari keseluruhan filmnya, yaitu ketika ada di dewan pengadilan atau dewan para dewa lah ya hitungannya ya. Dewa-dewa dikumpulin di dewan tersebut yang dipimpin oleh si Zeus sendiri ya. Gokil, pokoknya itu adalah hal menarik dari keseluruhan film ini. Dan ada juga pertempuran epik antara Gore dengan si Thor, serta ada juga King Valkyrie, juga ada juga si Jane Foster dan Korg. Pokoknya seru banget dah. Dan ada juga anak-anak di sini berperan penting juga. Jadi seru. Jadi kalian bisa menyaksikan keseluruhan filmnya di bioskop. Itu hanya sepil-sepil kecil, cuman adalah beberapa yang gue sebut. Spoiler dikit lah, nggak apa-apa. Tapi di endingnya kalian jangan langsung pulang ya, biasalah. MCU selalu ada 2 post credit scene. Post credit scene yang setelah filmnya selesai, juga setelah credit scene atau tulisan berjalan itu habis. Jadi ada 2. Yang jelas kalian harus nonton di bioskop ya. Nah, kalau dari gue sendiri pendapatnya ya, dari keseluruhan film MCU sih, ini ya kayak biasa-biasa aja. Cuman menyenangkan gitu, fun. Walaupun sebenarnya Gore ini lebih ke dark ya. Kehidupannya dark, jadi harusnya lebih gelap lagi. Tapi digambarkan gelapnya ini hanya warnanya hilang aja gitu. Jadi hitam putih. Ya mungkin sisi gelapnya masih ada. Cuman kurang lah kalau menurut gue dibandingkan villain-villain lainnya. Motivasi kehidupannya juga biasa-biasa aja ya sebenarnya si Gore. Cuman kehilangan arah hidup aja gitu. Tapi it's okay sih. Untuk sisi Gore-nya dapat si villain utamanya itu. Tapi sisi Thor dan lain-lainnya yang biasa menjalani kehidupan dengan kocak, dengan happy-happy aja. Ya menyenangkan lah menonton film Thor ini, makin lama makin fresh aja lah bawaannya. Untuk diselipin lah, untuk jangan berat-berat banget lah. Kan biasanya kita kalau menonton film Thor yang awal-awal berat banget ya.
masalahnya pelik. Nah sekarang udah simple biasa tapi aksinya seru aja gitu untuk diikutin sampai habis. Dari gua sih ngasih penilaian berapa ya? 7,6 kali ya. 7,6 dari 10 untuk film ini. Keseluruhan gua have fun dan menyenangkan melihat semua adegan di film ini dan pertempuran-pertempuran epic di dunianya gore ya. Wah, seru banget itu. Jadi buat kalian yang belum nonton langsung nonton di bioskop. Masih tayang sih, kemungkinan besar masih tayang. Karena ini film baru mulai. Itu aja review film dari gue. Buat kalian yang mau gue review film apa, langsung tulis di komen nih. Kira-kira yang cocok gue nonton film apa dan akan gue review film apa. Gue akan terus mereview film, juga mengupdate film, serta beberapa daftar film yang akan gue bagikan ke kalian untuk mengisi konten di Hadit Movie Time. Terus bantu dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.